Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka keluar, Allah menyediakan tempat aman dari Ya'juj dan Ma'juj bagi umat Islam untuk berlindung. Hal ini telah diutarakan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anwas bin Sam'an. Kemudian Allah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Di setiap tanah yang terjal dan tinggi, mereka berjalan sangat cepat. Kelompok pertama mereka bergerak melalui Buhairah Tabariyah. Mereka minum dari tempat tersebut. Kemudian kelompok selanjutnya menyusul dan melewati tempat yang sama. Sayang, mereka tidak lagi menemukan air. Nabi Isa dan sahabatnya terkepung sampai-sampai kepala sapi saat itu lebih berharga bagi tiap orang dibandingkan dengan 100 dinar. Oleh sebab itu, maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kemudian Allah mengirimkan ulat yang biasa ada pada hidung unta dan kambing kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada akhirnya, mereka menjadi mayat, sekaligus seperti matinya jiwa yang satu. Secara khusus, Syekh Shalih Al-Munajjid memasukkan hadis di dalam karyanya Tuba al-Syam. Hadis ini diidentifikasikan oleh beliau sebagai keberkahan yang dimiliki oleh Syam. Menurutnya, Syam adalah tempat berlindung umat Islam dari Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat di atas adalah penggalan riwayat yang sangat panjang yang ada dalam Sahih Muslim. Di samping itu, riwayat ini juga dapat ditemukan dalam kitab karya Imam Hakim. Secara kualitas, hadis ini bisa dikatakan hadis sahih karena paling tidak ia masuk ke dalam Sahih Muslim, yang artinya ia sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Dalam riwayat di atas, terdapat tempat yang bernama Buhairah Tabariyah, merupakan sebuah danau yang terletak di antara Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Tepatnya berada di sebelah utara Palestina merdeka. Nama lain dari danau tersebut adalah Bahar Al-Jalil atau Buhairah Al-Jalil atau Buhairah Saghirah. Nabi Isa sendiri dalam sebuah riwayat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam dan melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa diperintahkan untuk melindungi mereka di Bukit Tur atau Bukit Tursina, tepatnya di Palestina, dengan ketinggian 826 meter di atas permukaan laut. Ya'juj dan Ma'juj dikabarkan merupakan anak cucu Adam. Ketika satu dari mereka mati, maka akan ada 1000 lebih dari keturunan mereka yang akan menggantikannya. Mereka sendiri terdiri dari 3 suku, yaitu suku Tawul, suku Taris, dan Misik. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang sangat berbahaya. Ketika mereka dilepas, maka mereka akan merusak kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW. Ciri-cirinya telah dikemukakan oleh Nabi SAW bahwa ia memiliki wajah yang lebar, memiliki mata yang kecil, kulit rambut hitam kemerah-merahan. Di setiap jalan menanjak mereka akan berjalan dengan cepat, dan wajah mereka seperti perisai yang lebar dan bulat. Perbandingan jumlah populasi kaum Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia biasa adalah 1:1000. Dinyatakan bahwa mereka kelak adalah mayoritas penghuni neraka. Menurut pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kaum Ya'juj dan Ma'juj itu berada di belakang pegunungan Kaukas atau disebut dengan pegunungan Kaukasus. Pendapat lain menguatkan bahwa di gunung inilah terdapat benteng dinding penghalang yang dimaksud itu. Kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari mereka bekerja untuk melubangi benteng dinding penghalang itu dari sejak dulu hingga sekarang. Sesudah berhasil menjebol dinding penghalang itu, mereka keluar turun dari pegunungan dengan cepat. Dan ketika mereka sampai di sebuah danau yang bernama Danau Tiberias di wilayah Palestina, mereka akan meminum air danau itu sampai mengering, saking banyaknya jumlah mereka. Sehingga orang yang terakhir lewat di danau itu berkata, "Sungguh, di sini dahulu masih ada airnya." Ketika terjadi keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman, karena tidak ada satupun orang di muka bumi yang sanggup untuk melawan mereka. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, kemudian ia membawa dan memimpin kaum muslimin naik ke atas bukit yang bernama Bukit Tursina. Ya'juj dan Ma'juj memiliki sifat yang sangat keras, biadab, sombong, menyukai peperangan, melakukan perampokan dan pembunuhan. Karena mereka tidak menyukai bangsa lain selain bangsa mereka. Keangkuhan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, karena tombak dan anak panah mereka kembali dengan berlumuran darah. Akhir dari perjalanan Ya'juj dan Ma'juj dalam melakukan pengerusakan di muka bumi ketika posisi mereka berada di bawah gunung Tursina, karena mereka tidak bisa naik ke atas gunung itu yang di atasnya sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin dan Nabi Isa alaihissalam. Melihat keadaan seperti itu,
Maka Nabi Isa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Isa alaihissalam membacakan doa, tak lama setelah itu suasana menjadi hening. Kemudian Nabi Isa menyuruh untuk mengecek turun ke bawah untuk mengetahui keadaan yang terjadi. Setelah dilihat, ternyata kaum Ya'juj dan Ma'juj itu telah mati bergelimpangan disebabkan ulat-ulat yang menyerang leher mereka. Maka bergembiralah kaum muslimin di atas kejadian itu. Saking banyaknya bangkai kaum Ya'juj dan Ma'juj dan bau anyirnya menyengat hidung, maka Nabi Isa memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan bangkai-bangkai itu. Setelah selesai berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Isa dan mengirim sejenis burung yang lehernya seperti unta yang jumlahnya tak terhingga, sampai langit pun menjadi gelap tertutupi. Burung-burung itu mengambil bangkai-bangkai kaum Ya'juj dan Ma'juj sampai tiada tersisa. Kemudian turunlah hujan. Akibat dari hujan itu maka menjadi bersihlah semua kotoran dan ceceran darah kaum Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Itulah pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Dengan adanya berbagai berita yang dikabarkan melalui para utusannya, yakni para nabi dan rasul di atas muka bumi ini, hal ini membuktikan dan menegaskan bahwasannya kehidupan di atas bumi ini semuanya adalah ujian dan cobaan bagi kaum yang berfikir. Wallahu alam.